Oke, bismillah ya. Kita buka dengan Nietzsche dari Thus Sprach Zarathustra. You higher man, learn to love. Ini diantara cirinya seorang Superman. Katanya Nietzsche adalah orang yang bisa merayakan hidupnya. Cirinya paling gampang apa orang yang merayakan hidupnya? Itu adalah orang yang tertawa dalam hidupnya. Makanya belajarlah tertawa, untuk menunjukkan bahwa kamu manusia yang, kalau bahasanya Nietzsche, manusia yang super, manusia yang puas dan menguasai hidupmu. Cirinya tertawa. Maka you higher man, wahai engkau orang-orang yang kelas tinggi, learn to love, belajarlah untuk ketawa. Jadi karena cirinya orang sukses itu tertawa. Terus ciri paling gampang itu, kalau gagal kan nangis. Jadi kalau kamu sedang merasa targetmu terpenuhi, kan ciri paling gampang senyum-senyum tertawa. Kalau sedang muram, nangis, itu berarti kamu gagal. Maka katanya Nietzsche, belajarlah sering-sering tertawa. Jadi untuk jadi manusia yang otentik, berarti manusia yang menguasai hidupmu sendiri. Oke, kita mulai teori-teorinya. Kata-kata humor itu sebenarnya dari bahasa Latin. Arti awalnya tidak ada hubungannya sama lucu. Humor itu cairan tubuh yang fungsinya untuk keseimbangan kesehatan manusia. Jadi awalnya itu. Mungkin nanti ada hubungannya dengan, kalau kita tertawa itu ada hubungannya dengan keseimbangan mental kita. Mungkin ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan jasmani kita. Makanya terus pakai istilah humor. Jadi bukan tumor loh ya, humor. Meskipun itu isinya cairan. Jadi istilah ini dari bahasa Latin, berhubungan dengan kesehatan dan emosinya manusia. Oke, kalau ini teori-teori kita lewati saja. Quote-nya di depan, humor is the best. Ada cara nulisnya beda ya. Biasanya kalau model English yang native pakai U, tapi yang American biasanya tidak pakai U, humor biasa. Humor is the best way to make the unbearable bearable. Itu firmannya Mary Ann Shaver. Ya, dawuhnya Mary Ann ini penulis. Humor adalah cara terbaik untuk membuat yang tidak tertanggungkan jadi tertanggungkan. Jadi dengan humor itu yang berat jadi ringan untuk dibawa. Jadi kalau ada temenmu menyuruhmu santai aja, nggak usah dipakai berat, itu jalannya sebenarnya humor. Jadi dibikin santai itu berarti ya anggap aja nggak serius, anggap aja humor. Kamu dimaki-maki orang, anggap aja itu guyon. Nah itu lebih enteng membawanya daripada kamu anggap serius. Kamu tidak punya duit, anggap aja bercanda ini. Kok duitku habis? Iya, lo kan kamu lebih santai daripada metong-metong. Waduh, duit entek, santai aja. Kok bisa ya duitku habis? Itu dianggap santai. Itu humor. Dan ya, orang humoris itu kan enak, tidak ada yang bikin dia sedih. Ada yang unik, kalimatnya Osho yang di kanan. Osho ini spiritualis India yang punya Rajneesh movement. If you find a saint who has no sense of humor, then he is not a saint at all. Kalau kamu ketemu orang suci, yes, pokoknya semua jenis rohaniwan lah orang suci, kok tidak punya sense of humor, mungkin kaku, ngamuan, pokoknya isinya ngono-ngono lah, ndak usah guyu belas, then he is not sane at all.
dia belum lulus jadi orang suci. Jadi dia tidak sepenuhnya orang suci. Karena justru ada banyak rahasia hidup yang dalam itu adanya pada aspek humornya. Jadi makanya katanya Osho, kok ada orang suci rohaniwan tidak bisa tertawa, tidak punya sense of humor. Kalau diajak guyon malah marah-marah. Nah, dia belum tuntas kerohaniannya. Nah, itu katanya Osho. Silahkan kamu cari sendiri contohnya. Ada juga Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal ini aktivis dari Austria. Kalau ini kayak Gus Dur, katanya Simon, humor is the weapon of unarmed people. Humor itu senjatanya masyarakat yang tidak punya senjata. Humor membantu masyarakat yang tertindas untuk bisa tetap tersenyum dalam situasi yang menyakitkan bagi mereka. Jadi dengan humor itu orang kayak tadi ya, beban seperti apapun jadi ringan. Bal-balan kok kalah, sepak bola kok kalah, ala santai aja, dibikin guyon aja. Sudah biasa kita kalah. Malah kalau menang nanti jangan-jangan kita bingung. Rumusnya nggak cocok, harusnya kan memang kalah. Karena itu kan dipakai guyon itu kan jadi santai. Tapi kalau kamu pakai pusing, kamu pakai was, sudah. Jadi ditindas juga. Mungkin nenek moyang kita dulu punya rasa humor yang tinggi. Jadi dijajah 350 tahun itu masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Jadi sing jajah sampai bosen itu mungkin ya. Kita masih kuat aja, santai aja. Jadi itu orang menyakiti kita tapi kita tidak sakit malah ketawa-ketawa. Itu kan sebel deh basic menyakiti. Jadi lu itu tadi menyakiti aku tuh. Itu kan sebel yang itu. Tidak ngerti, kamu bilang biar saya tak sakit. Dibikin semacam ini hidup ringan. Makanya katanya Simon, dia senjatanya masyarakat tertindas. Kalau sudah tertindas, kehilangan rasa humor, hasilnya mesti ngamuk. Karena panas. Oke. Life is too short to be serious all the time. Hidup ini terlalu pendek kalau kita mau serius terus. So if you can laugh at yourself, jadi paling tidak kita tertawakan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu merasa, Pak, saya itu tidak bisa, Pak, bergurau, tidak bisa guyon, aku itu serius. Oh, berarti cara paling gampang adalah kamu lihat dirimu sendiri, betapa lucunya dirimu yang serius terus itu. Nah, kalau itu pun nggak bisa ketawa, call me, I laugh at you. Jadi kalau semacam itu pun kamu nggak bisa ketawa, sekarang gantian aku yang menertawakanmu. Nah itu quotes-nya untuk menyuruh kita. Yo, saya tidak tahu kamu pernah ngitung tidak sehari ketawa berapa kali. Jarang ya. Coba diperhatikan kamu. Jangan-jangan hidupmu sudah terlalu serius. Loh Bapak, hari ini saya belum ketawa, tugas dosen nggak selesai-selesai Pak. Misalnya cari momen yang kamu bisa ketawa setiap hari. Nanti manfaatnya banyak. Di belakang ada banyak uraian. Oke. Saya lanjutkan. Itu tadi yang saya bilang ya, Homo ridens. Kalau Peter Berger menjelaskan Homo ridens itu manusia yang tertawa. Katanya Berger, manusia itu hidupnya, aktivitasnya punya dua karakter, kematian dan keabadian, keterbatasan dan kebebasan. Selalu begitu. Nah, tertawa ini bagian dari kebebasan dan keabadian. Kalau kamu tertawa kan rasanya plong. Jadi kalau kamu sedang tertawa, rasanya dalam tanda petik kamu itu kayak segala masalah selesai, abadi. Lawannya itu kan kematian, lawannya itu keterbatasan.
Jadi kita sebagai homo ridens, makhluk yang bisa tertawa, oleh Allah dikasih fasilitas tertawa, itu membuat kita waktu ketawa kan kayak masalah semua selesai. Itu katanya Peter Berger, kita mengalami state wilayah keabadian. Yang kamu rasakan waktu ketawa itu, mungkin kalau pakai bahasa teologi ya, itu nanti yang kamu rasakan terus menerus di surga. Kegembiraan, keceriaan itu yang kamu rasakan terus di sana. Jadi jangan khawatir, Pak, nanti jangan-jangan di surga sepi, Pak. Di surga tidak ada sepak bola, tidak ada pagelaran musik, tidak ada. Kamu di sana mengalami keabadian. Contohnya gimana? Waktu kamu tertawa. Nah, itu analisisnya Peter Berger. Jadi homo ridens itu mengalami keabadian antara lain saat dia tertawa. Maka sering-seringlah tertawa, tapi cari alasan, jangan iya, apalah gitu yang membuatmu tertawa. Meskipun hari ini ada beberapa, saya tidak tahu, mungkin ada lembaganya yang bikin terapi tertawa. Jadi terapi tertawa itu ya memang nyari-nyari alasan. Biasanya ngumpul bareng-bareng terus tertawa, karena tertawa itu nular. Kalau nggak percaya kamu ketawalah di sini, ngakak-ngakak gitu, mesti ada yang ketularan tertawa. Paling nggak ketawa, lihat kamu yang di sini ngakak-ngakak. Jadi ketawa itu nular, sama kayak menguap. Menguap itu juga nular. Kalau satu angop, lihat itu angop. Oke, ya silahkan kamu teliti. Itu momen-momen keabadiannya manusia. Makanya saya bilang ngantuk itu berharga loh. Jadi ketika kamu ngantuk kan merasakan nikmat luar biasa. Coba kamu menguap, itu nikmatnya luar biasa. Menguap kok diputus, misalnya kamu sedang wah terus temanmu gitu kan tidak enak. Iya. Ketawa juga begitu. Kamu asal-asal ketawa terus ada yang minta diam, itu kan juga manggalmu luar biasa. Jadi itu momen-momen keabadian. Mungkin termasuk bersin juga gitu kan. Kamu sudah mau bersin, sudah mangap-mangap, sama teman-teman disenggol, ayo gitu kan, tidak jadi, tidak enak, tidak jadi masuk surga, tidak jadi abadi. Nah katanya Berger itu loh cirinya homo ridens. Maka nikmati hidupmu, tertawalah. Beda lagi analisisnya. Oh itu tadi Pascal yang awal. Beda lagi analisisnya Berger, kewalik ya Om. Yang Pascal tadi yang keabadian. Kalau yang Berger, manusia itu saat tertawa mengalami namanya animalis. Apa? Karena manusia itu binatang. Jadi kalau tadi kan, kalau Pascal kan keabadian, kalau Berger justru kita mengalami kondisi murni sebagai binatang saat kita tertawa. Maksudnya apa? Manusia itu kan sebagai manusia dia begitu akalnya jalan, dia tidak murni lagi. Kenapa? Karena dia dibudayakan oleh lingkungannya. Nah, sekat-sekat budaya ini biasanya kamu lupakan semua, kamu bebas dari semua itu saat kamu tertawa. Saat kamu ketawa, kamu tidak mikir ini cocok apa enggak, ini sopan apa enggak, ini begitu kamu ingin tertawa, tertawa saja keras-keras. Itu kalau bagi Berger ini kondisi animalis, kondisi dasar murni kayak binatang. Itu cirinya homo ridens. Jadi begitu kamu tertawa, saat itu juga murni. Ketawa itu kan nggak bisa dibuat-buat. Ya kamu bisa bilang hahaha apa WK gitu. Tapi kan kalau kamu ingin ketawa, ketawa aja, nggak bisa dipendam atau dibikin. Sebenarnya nggak ingin ketawa Pak, tapi nggak enak ya Bapak ndagel ya, aku tak ketawa. Ini nggak bisa. Jadi harus spontan dari dalam, murni, kondisi, kalau bahasanya Berger, kondisi animalis. Itulah makhluk yang namanya homo ridens. Ya jangankan kita ya, bahkan kalau di Quran dalam cerita itu kan Nabi juga sesekali juga humor, sekali juga guyon sama sahabat-sahabatnya. Ya, yang diceritakan Al-Quran itu nabi-nabi itu ya cerita yang serius-serius, tapi 24 jam dalam hidupnya ya pasti ada tertawanya. Tidak kok
Wah itu kalau Nabi Adam itu kayak gimana Pak? Apa ya bisa ketawa? Ya mesti wong manusia. Pasti ada momen tertawanya. Nabi Musa juga meskipun tiap hari tawuran sama Fir'aun, ya pasti ada tertawanya. Lalu manusia. Nabi Muhammad yang sampai riwayatnya ke kita juga banyak cerita-cerita Nabi tertawa. Sahabatnya Nabi kan juga banyak lucu-lucu. Kayak ada cerita waktu Badui tiba-tiba masuk masjid terus kencing gitu kan. Terus Umar marah-marah mau dipenggal kepalanya. Itu saya membayangkan mungkin sahabat yang lain ada yang ketawa-ketawa di pojok nonton orang kencing di masjid itu pasti. Meskipun terus sama Nabi dilarang. Jadi kan yang ada cerita terkenal sekali itu kan waktu Nabi sama Ali sedang guyon itu. Waktu Ali makan kacang terus kulitnya ditaruh di depan Nabi. Terus Ali guyon sama Nabi, wah tidak saya kira ternyata Rasulullah ini suka makan kacang sebanyak itu dimakan sendiri kan gitu. Terus Rasulullah jawab, iya tapi saya masih mending kulitnya tak tinggal. Tak lihat kamu bersih kulitnya aja ndak ada. Iya. Itu kan guyon berdua. Jadi jadi isinya ya enggak cuma dakwah sama perang, ada gurauannya. Oke. Kan ada cerita juga waktu nenek-nenek menghadap itu kan, mungkin karena ketemu Rasulullah dia tegang, terus wahai Rasulullah saya doakan masuk surga dong. Kalau kayak saya ini kan bisa enggak ya masuk surga? Terus Rasulullah, enggak bisa nek. Oh, nenek kan langsung shock itu, astagfirullah dosa apa aku kan gitu. Enggak maksudnya bukan kalau nenek-nenek enggak bisa, besok jenengan di surga itu kembali muda lagi itu kan. Orangnya jadi seneng. Itu kan guyon. Jadi tidak kaku. Ada sahabat itu Rasulullah, saya ikut jenengan ya naik onta. Oh kalau kamu jangan naik onta, kamu naik anak onta aja. Ya Rasulullah apa ya kuat saya naik anak onta. Ya naik onta. Loh ya onta itu kan dulunya juga anaknya onta. Jadi itu namanya guyon. Jadi tidak selalu tegang. Itu sisi-sisi manusiawi kita di antara fitrah-fitrah kita. Ya banyak cerita-cerita yang lain dari para ulama, para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka manusia. Momen-momen animalis, momen-momen keabadian. Terus belum ketemu 3 komponen humor itu secara umum yaitu wit, myth, sama laughter. Ada kejenakaannya, ada keriangannya, kegembiraannya, ada gelak tawanya. Wit itu sebenarnya lebih ke kecerdasannya. Cuma tidak sekedar mengeluarkan gagasan cerdas, tapi juga ada myth. Myth itu lucu. Jadi jangan dikira orang mau pelawak itu tidak menggunakan akalnya. Dia butuh. Kalau kita kan bisanya ngomong lurus apa adanya, mereka harus membelokkan biar lucu. Itu namanya myth. Biar lahir yang ketiga, laughter. Kurang satu saja tidak akan jadi humor. Tidak ada witnya, ya orang tidak akan paham. Kalau tidak ada witnya ya aku ngomong apa tuh ya nggak paham ya, tidak jadi ketawa. Tidak ada mythnya juga tidak akan ketawa. Tidak ada mythnya itu berarti ya ada sih yang diomongkan cuma tidak lucu. Nah itu berarti belum jadi humor, belum jadi komedi. Baru laughter. Ada witnya, ada mythnya. Kok tidak ada laughternya Pak? Ya berarti tidak sukses humormu. Kamu sudah capek-capek nyari yang lucu-lucu. Lucu nggak? Enggak. Nah itu kan tidak sukses berarti lucumu. Ya mungkin lucunya di tidak lucu itu. Ya. Oke, karena ada itu kan kadang kamu teman gitu maunya ngelucu terus kita bengong aja. Lucunya di mana? Nggak tahu juga. Kan ada yang kayak gitu. Itu berarti ndak wit, ndak myth, ndak laughter. Jadi tidak unsur kecerdasannya
belum muncul, unsur jenaka yang menimbulkan keriangannya belum muncul, maka tertawanya juga belum muncul. Jadi komponen ini pasti ada. Ini istilah yang sering kita pakai, sense of humor. Setiap orang harusnya punya ini, meskipun mungkin kadarnya beda-beda. Sense of humor itu wilayahnya 3. Yang pertama, conformist sense. Conformist sense itu kesamaan. Kesamaan ini maksudnya conformist sense itu gini loh. Ketika kamu mengeluarkan humor, itu temenmu ngerti kamu humor tentang apa dan dia bisa paham. Kalau bisa begitu berarti kamu punya sense of humor. Tapi kalau kamu capek bikin humor kayak tadi temenmu, kamu tuh ngomong apa tuh ya? Maunya lucu ya? Kok aku nggak paham-paham? Itu berarti nggak ada conformist sense, nggak nyambung. Atau mungkin orang mikirnya harus lama dulu baru, oh itu tuh ya lucu-lucu, tapi telat. Ya, itu nggak conformist, itu wilayah pertama. Yang kedua, quantitative sense. Kalau quantitative sense ini orang dianggap punya sense of humor, itu antara lain parameternya seberapa sering dia tertawa dan tersenyum, seberapa mudah dia bisa digembirakan. Jadi kalau ada orang ini jane lucu loh, yang lain ketawa, dia tidak ketawa, bengong aja, itu termasuk kategori mungkin sense of humornya kurang. Jadi selain tadi pemahaman yang sama, juga mudahnya dia senyum, mudahnya dia gembira, mudahnya dia menangkap humor. Itu sense of humor, aspek quantitative sense. Jadi kelihatan orang sense of humor itu ngomong apa aja bisa jadi guyonan. Atau dia kalau ada temennya guyon kayak apa aja, dia bisa ketawa keras-keras. Itu berarti dia punya sense of humor. Yang ketiga, productive sense. Productive sense itu kemampuan orang bikin humor. Kalau tadi kan kemampuan dia menyerap humor jadi gembira, kalau produktif sense kemampuan dia bikin humor. Kalau 3 ini kita punya, berarti kita punya sense of humor. Semakin kuat di 3 ini, berarti kita semakin besar sense of humornya. Jadi itulah cirinya sense of humor. Ya teman-teman yang mahasiswa mungkin bisa lah kapan-kapan bikin tesis atau disertasi tentang ini. Karena jarang yang mau ngangkat tentang humor. Sense of humor mungkin agak ke psikologi. Jadi sejauh mana manusia itu secara psikis punya, ternyata tidak hanya IQ, EQ atau SQ, mungkin ada HQ, humor quotient. Jadi sejauh mana dia punya kemampuan humor itu mungkin besok jadi parameter gitu. Yang melamar ke pabrik-pabrik diukur sense of humornya, biar pabriknya nggak sepi, biar pabriknya nggak kaku kan gitu. Yang ngelamar dosen juga diukur kira-kira bisa ndak ini bikin humor ya, biar di kelas mahasiswanya ndak ngantuk kalau ngajar misalnya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan ya, bikin humor quotient. Kan ada IQ, EQ, SQ, nanti mungkin macam-macam dibikin Q semua. Ada kemampuan humor, kemampuan adaptasi, kemampuan macam-macam. Oke, jadi itu sense of humor. Detailnya ini. Jadi unsur-unsurnya humor itu bisa memahami humor, bisa menikmati humor, bisa membuat humor, suka dengan humor, dan orang-orang yang humoris kemudian mampu memanfaatkan humor untuk kehidupannya. Itu berarti kamu punya sense of humor. Jadi mudah memahami,
mudah menikmati, bikin sendiri juga bisa, suka dekat dengan orang-orang yang humoris, menyukai humor, kemudian bisa memanfaatkan humor untuk kehidupan praktis sehari-hari. Orang yang semacam ini biasanya dikenal punya sense of humor. Kadang-kadang kan kalau lihat iklan-iklan biro jodoh itu kan ada yang dicari jodoh yang gini, biasanya terus ditambahi sense of humor. Makanya kamu latih ono biar cepet dapat jodoh. Iya. Karena deket orang yang sense of humornya tinggi kan enak, rame. Tapi kalau yang sense of humornya rendah, kamu sumpek sendiri. Nah mungkin diem, kalau ngomong serius, kamu diajak serius terus kan tidak enak. Setengah hari aja kan kamu kaku sudah. Tapi kalau ada sense of humornya, bisa cair situasinya. Makanya latihanlah untuk memahami humor, memproduksi humor, menyukai humor, dan memanfaatkan humor untuk kehidupanmu. Karena ini sebenarnya ya fitrah. Saya membayangkan Allah itu lebih suka melihat kita tertawa daripada melihat kita mengeluh. Kalau Allah melihat kita tertawa, itu mungkin Allah lega. Alhamdulillah ya, manusia tak kasih fasilitas macam-macam, sekarang mereka gembira. Dibandingkan melihat kita mengeluh terus, Allah juga sumpek. Iya kan? Dikasih apa lagi? Ini sudah semua fasilitas sudah diberikan kok ya, masih mengeluh terus. Oke, makanya ajarkan ini sense of humor. Rasulullah kan dikenal juga mudah tersenyum. Karakternya namanya Basam. Basam itu kelihatan selalu senyum, tidak merengut. Orang lihat tidak takut. Rasulullah itu tidak senyum aja, orang merasa beliau selalu tersenyum. Itu namanya Basam. Oke, kalau di kita kan jarang. Kalau kita kebanyakan serius. Yang saya lihat senyum terus itu kalau pas jagong. Kalau jagong itu orang pada senyum semua. Tapi kalau sudah keluar, sudah merengut lagi. Kita rasanya kayak banyak masalah gitu hidup kita. Kita punya masalah satu aja kan seolah-olah ada masalah besar, melupakan banyak nikmat yang lain. Itu yang membuat kita susah ketawa. Lagi asik-asiknya tertawa terus teringat masalah, waduh terus down lagi. Itu kan kita sering begitu. Kita tidak bisa abadi kayak katanya Pascal tadi. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.